Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para jamaah pengawasan Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalam Allah. Bilih syukur menika satunggalipun kunci kebahagiaan hidup. Mila Allah ngendika, la ing syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Jadi dalam surat Ibrahim menika Bapak Ibu, Allah menggunakan diksi dengan dua kata penguat. Yang pertama diawali dengan lam taukid, kemudian diakhiri dengan nun taukid. Artosipun menapa? Tiang ingkang syukur niku, orang yang bersyukur pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan Allah berikan tambahan nikmat, baik itu nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Mila tiang syukur nika raosipun tenang, raosipun ayem, raosipun tentrem. Ananging kosok wangsulipun wala ing kafartum. Jikalau kalian kufur, orang yang tidak mensyukuri nikmat menika dipun sebat tiang kufur. Mereka siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa gelisah dalam hidupnya. Tiang niku mawi gesang, antene mung gresula mawon. Kinten-kinten uripe tenang napa mboten? Tidak. Nikmatnya banyak tapi tidak disyukuri, entene gresula, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup niki. Mila Allah ngendika kalau kufur itu inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dunia diadab, adabe napa? Nggih kesengsaraan niku. Tidak mendapatkan ketenangan hidup, belum lagi nanti ketika di akhirat dia akan diadab karena kekufurannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri toladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Ageng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan teladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Maka tidak ada kebaikan dalam hidup ini melainkan dengan meneladani menapa ingkang sampun dipun tindakaken saha dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang rawuh wonten enjang menika
kalebet umatipun ingkang fa insyaallah benjang badhe pikantuk pitulungan wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah setelah sekian lama Bapak Ibu ya kita tidak berjumpa, pada pagi hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sedaya sehat ya. Karena sekarang ini baru musim sakit. Ya, banyak orang sakit di mana-mana. Ya, maka kata Rasulullah, dua nikmat yang mahal itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, ada kalanya orang itu sehat, neng boten sempat. Ya, tapi sebaliknya ada kalanya sempat, tapi tidak sehat. Ya, pengennya tindak pengawasan, ya, tapi kahananipun boten mendukung sehingga boten saged tindak. Alhamdulillah kita diberi sehat dan juga diberi sempat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wonten palenggahan enjang menika Bapak Ibu, kita badhe ngaos sesarengan nggih menika babagan tadabbur doa dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, jadi di dalam Al-Quran ada banyak sekali doa Bapak Ibu. Salah satunya yang disebutkan dalam Al-Ahqaf ayat 15, Allah paring satunggalipun perhatian khusus, ya, memberikan perhatian khusus bagi siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun. Ya. Niki ingkang rawuh menika yuswanipun pun jangkep sekawan dasa napa dereng? Oh, dereng nggih. Nah, ya. Niki ketinggal sih nem-nem danten ngoten. Nah, ya. Nek sregep pengajian niku awet enom. Bapak-bapak niki ketinggal kalih dosa danten niki. Ibu-ibu 17 tahun. Tapi dibalik nggih 71, ya, 17. Nah, maka Al-Qur'an itu memberikan perhatian istimewa. Kagem sinten kemawon ingkang yuswanipun sampun ngancik sekawan dosa tahun. Meskipun doa ini nanti bukan hanya bagi siapa yang berusia 40 saja mboten, tapi doa ini nanti berlaku secara umum kagem sinten kemawon. Ya. Monggo kita waos Bapak Ibu, ya, ayat menika kawula dherekaken. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Niku wonten nun mati ketemu sa. Itu kalau dalam ilmu tajwid naminipun hukum ikhfa. Hukum ikhfa niku dipun waos samar dengung. Ampun keseso. Wa wasainal insana. Lah niku keseso. Ya, ditahan 3 ketukan. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Monggo. Ini yang susah nahan bapak napa ibu nih? Kadosnya ibu. Ya. Kalau bapak-bapak sudah pelan. Nah, ini untuk gambaran bapak ibu tentang ilmu tajwid. Ya, karena bagaimanapun juga al-akhdhu bitajwid hatmun lazim. Ya, maos Quran dengan kaidah tajwid itu hukumnya wajib. Ya, itu hatmun lazim. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Jazari itu dalam matan beliau, ya, wa man lam yujawwid, ya, siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'an itu fahuwa asim.
maka dia berdosa. Lah niku sinten? Orang yang memahami kaidah tajwid ananging mboten purun mraktekaken nggih maos Quran dengan kaidah tajwid niku dosa. Tapi tentunya hukumnya berbeda bagi orang yang tidak memahami hukum tajwid. Lah mawi saged monggo sesarengan nyinau ilmu napa tajwid. Sampun napa dereng? Sampun? Alhamdulillah. Kita lajengaken. Walaupun lali. Kalau ben mboten ngertos saniki lali. Kita lajengaken Bapak Ibu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Monggo. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, di akhir ayat niku wau wonten nun bertasdid. Lah nun itu bertasdid itu namanya gunnah. Itu dibaca dengan menahan 3 ketukan. Inni, ya, mboten inni, ya, pokoknya menawi wonten nun tasdid, mim tasdid itu membacanya. Ya niku kaidah gampangane ngoten nggih. Niku ditahan 3 ketukan, nggih. Ummuhu. Nah, kalau wonten nggih, wa hamluhu, ya hamalathu ummuhu. Nah, itu mim bertasdid ditahan 3 ketukan, nun bertasdid ditahan 3 ketukan. Nah, para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini, ya, monggo kita kaji sesarengan. Artosipun, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna, dan telah kami wasiatkan. Kalau dalam terjemah bebas menika telah kami perintahkan. Allah paring dawuh kagem sinten? Al insana, kagem sedaya menungso. Semua yang hadir di sini manusia, ya. Nah, berarti kita ini terkena wasiat, terkena perintah Allah lagi.
Ya kejawi nek mboten menungso ya tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Napa wasiatipun biwalidayhi ihsana. Ya, supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, atau dalam istilah yang lain kita mengenal dengan istilah birrul walidaini. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas dalam satu perkataan beliau nanti ngendika ngeten. Dalam Quran itu ada 3 ayat yang di dalamnya terdapat perintah yang berhubungan, gandengan. Dawuh ini ku gandengan. Nah, maka perintah itu harus dijalankan kedua-duanya. Nah, mboten dipun tindakan kekalih-kalihipun, maka perbuatan itu tidak ada nilai kebaikannya. Lah 3 ayat niku napa kemawon? Dalam Al-Qur'an ada perintah wa atiullaha wa atiur rasul. Perintah napa niku? Iya, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Niki gandengan. Ya, mboten parang dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan salah satu di antaranya maka tidak ada nilai kebaikannya. Ya, misal pamiyanten niku tiyang taat dhateng Allah. Ananging mboten taat dhateng Rasul. Mboten purun nindakaken sunah-sunahipun. Ya, ingkarus sunnah menika. Mila ketaatanipun kepada Allah ditampi napa mboten? Mboten. Ya. Karena salah satu tanda orang itu cinta kepada Allah dengan mengikuti sinten Rasulullah. Nah, ingkang angka kalih perintah menika Bapak Ibu. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua asring disandarkan dengan perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah napa niku? Ibadah kepada Allah. Perintah ibadah kepada Allah niku disandingkan dengan perintah tumindak becik kepada orang tua. Artosipun napa? Mawi wonten nggih. Tiyang niku ngibadahi jos. Salate sregep, poso nggih sregep, sedekah nggih sregep. Nek nggih sregep ngelarani atine wong tuwa. Nah, maka ibadah-ibadah yang dibangun niku wau, salatnya, puasanya, sedekahnya niku mboten gadahi nilai kesainan. Maka taat kepada Allah ya harus berbuat baik kepada orang tua. Karena keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Lah ingkang angka 3 perintah yang bersambung gandengan niku wau. Terus sing gandengan niku mboten naming truk. Ternyata ayat pun juga perintahnya ada yang bergandengan. Perintah napa niku? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wonten ayat senes ugi dipun ngendikaken alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bersambung Bapak Ibu. Dawuh napa? Aqimus shalah. Iya, perintah untuk mendirikan salat. Sambungannya napa? Iya, wa atuz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambungannya perintah ibadah harta. Zakat, infak, sedekah. Maknanya apa? Tiang niku mawi sregep salat. Wong kuwi nek sregep salat, kedahipun nggih. Lomo napa cedhil? Harusnya gitu. Karena napa? Perintah salat itu diiringi dengan bayar zakat, infak. Lah nek sregep salat kok cedhil, ngoten nggih. Salatnya rajin tapi tambah pelit.
pelitnya juga rajin. Nah, maka di situ ada yang bermasalah di dalam sholatnya. Karena salah satu tujuan Allah memerintahkan sholat itu untuk membentuk satu kepribadian yang baik, Bapak Ibu. Lah kepribadian yang baik itu salah satunya adalah sifat dermawan. Insyaallah ingkang rawuh niki lomo sedaya nggih. Nyah-nyoh danten nggih. Nah, berarti sholatnya jenengan itu berhasil. Tapi kalau rajin sholat kok cetil, bakhil, berarti ada yang bermasalah di dalam sholatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa seorang anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Lah niki dipun sebataken. Sebab kenapa harus baik kepada orang tua? Hamalathu ummuhu kurha. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah. Ibu-ibu niku nalikanipun apa ngandhek niku susah payah napa mboten? Susahe napa, Bu? Nggih. Mboten bebas ngoten nggih. Karena kemana-mana kandungannya harus dibawa. Enten mboten jagung kandungannya ditilar, kan mboten enten. Ten pundi-pundi diasta, Pak. Lah kemudian mengandung pun susah payah. Wa wada'at hukurha, dan melahirkan juga dengan susah payah. Jadi yang banyak merasakan kepayahan niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Oh, bapak. Bapak mboten terima. Kalau dalam Quran ini susah payah itu disebutkan secara khusus ibu. Mengandung susah, melahirkan juga dalam keadaan susah. Bahkan nyawa yang dijadikan sebagai taruhan. Ibu ketika melahirkan itu toh nyawa. Bapaknya naming napa? Mondar mandir ngoten nggih. Gak metu-metu ngoten nggih. Keluar bersyukur, bahagia, senang. Nah, terus kurha itu susah payah. Susah payah atau kesedihan yang nantinya akan berakhir dengan kebahagiaan. Kan ada susah payah itu yang tiada akhirnya, Bapak Ibu. Tapi ada juga kepayahan, kesusahan yang endingnya akhirnya itu dia bahagia. Sinten niku? Ibu-ibu yang melahirkan. Perasaan jenengan ketika bayi niku lahir pripun, Bu? Masya Allah, mak plong ngoten nggih. Jadi plong hatinya. Nah, seberapa lama niku susah payah itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa fisaluhu thalathuna syahron. Yaitu hamluhu wa fisaluhu, untuk mengandung sampai menyapih niku selama salasuna syahron. Pinten bulan? Iya, 3 bulan. 30 bulan. Nah, berarti kalau 30 bulan niku, niku ngandeke pinten bulan, nyapai pinten bulan niku. Nah. Nggih. Kalau susuan yang sempurna niku pinten? Nggih. Haulaini kamilaini itu kan 2 tahun. Kalih tahun niku wonten pinten bulan? Iya, 24 bulan. 30 dikurangi 24 pinten? 6 bulan. Berarti 6 bulan itu masa mengandung. Nah, maka dulu pernah ada kejadian ngeten di masa Khalifah Utsman. Di masa Khalifah Utsman itu ada seorang wanita yang dalam usia kandungan 6 bulan itu sudah melahirkan seorang anak. Nah, akhirnya diadukan kepada khalifah. Tujuannya apa? Supaya dijatuhi hukuman rajam. Lagi rabi 6 sasi kok wis nglahirke ngoten nggih. Padahal normalnya pinten? 9 bulan. Lagi 6 sasi kok wis nglahirke. Sing 3 bulan niku nabunge kapan ngoten nggih. Nah, ketika itu Khalifah Utsman
Ya, beliau akan menjatuhi wanita itu dengan hukuman rajam. Wah, ini dirajam. Ya, karena baru usia kandungan 6 bulan, piyambakipun sampun ngelahirkan. Tapi sebelum dijatuhi hukuman rajam, pada saat itu Utsman nyuwun pertimbangan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib beliau melarang ya, Utsman untuk menjatuhi hukuman rajam. Kemudian sahabat Ali maosaken ayat menika. Bukankah di dalam Al-Qur'an itu dipun sebataken wa fisaluhu 30 syahron. Masa kandungan sampai disapeh niku 3 bulan. Di ayat yang lain disebutkan ya, untuk masa menyapih, menyusui itu selama 2 tahun. Lah kalih tahun niku 24 sasi. Kalau 30 dikurangi 24 berarti ada sisa 6 bulan. Dan sangat memungkinkan adanya bayi yang lahir di usia kandungan 6 bulan. Ya. Maka ini dikedepankan husnudzon. Ya, tidak kemudian langsung dihukumi ini berzina. Kecuali kejawi mawi wonten kesaksian dari wanita yang melahirkan usia 6 bulan tadi, atau ada orang lain yang menjadi saksi bahwasanya dia telah berbuat zina, maka harus dihukum rajam karena perbuatan zina tersebut. Ya, nggih ampun terus niki mengke didadosne dalil. Ya tinggi nutup-nutupi lho, neng Quran wae enek kok. Ya 6 sasi kuwi iso lahiran. Ya, tapi padahal kenyataannya nun sewu dia telah berzina sebelum menikah. Nah, ini tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, karena berbahaya Bapak Ibu. Ya, nun sewu kalau ada anak yang lahir, ya, anak dilahirkan dari proses di luar nikah itu juga harus dijelaskan. Karena itu nanti berkaitan dengan hukum-hukum anak ini ke depannya. Ya. Kalau seandainya ada anak lahir ya, bukan dari pernikahan yang sah, perzinaan. Meskipun kemudian dinikahkan, ya, maka status anak ini, ya, status dari anak ini Bapak Ibu, ya, itu bukan nasabnya tidak bersambung kepada bapaknya. Ya. Kalau nasabnya tidak bersambung, maka bapak ini tidak memiliki hak perwalian. Loh, ini yang harus digarisbawahi. Ya, karena bahaya nanti, ya, ditutup-tutupi karena gengsi, pada saat anak ya, yang pertama ternyata anaknya perempuan. Kalau anak perempuan itu kan nikahnya harus perwalian dari bapaknya. Nah, karena bapaknya rumah suah, kok nek sing nikahke wali hakim, wah, bagaimana nanti dengan nama baik saya? Orang-orang akan mempertanyakan. Nah, akhirnya pun apa? Dinikahkan sendiri. Padahal bapaknya tidak memiliki hak perwalian. Nikah sah napa mboten? Tidak sah. Maka berpengaruh pada status hukum dari anak tersebut. Ya, selain itu nanti juga tidak mendapatkan hak waris. Ya, hak warisan itu tidak didapatkan oleh anak dari hasil di luar nikah. Itu dia tidak mendapatkan hak perwalian. Nah, tentang hukum-hukum niku ya, luas sekali. Ya, nanti insya Allah ada bahasan tersendiri. Nah, kita masuk pada pembahasan ayat Bapak Ibu. Ya. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila dia telah sampai dewasa. Ya, dewasa itu salah satunya ditandai dengan apa? Balik, ya, kemudian anak itu bisa meringankan beban ya, atau pekerjaan orang tua, itu disebut dengan asyuddah. Sebagaimana dulu Nabi Ismail alaihissalam, beliau membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah. Itu di usia balagha asyuddahu, ketika sudah dewasa. Nah, adapun secara khusus wonten Quran menika dipun sebataken kedewasaan itu kematangan, ya, usia kematangan niku wa balagha arba'ina sanah. Ya, jadi ketika anak itu telah berusia pinten tahun niki 40 tahun. Ya. Maka 40 tahun niku dipun ngendikaken kalian para ulama
itu adalah usia kematangan berpikir dan usia kematangan bersikap. Ini ku nek yuswane ngancik sekawan doso tahun. Dan usia 40 tahun Bapak Ibu, ini ternyata dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai tolak ukur. Sahabat Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas itu beliau ngendika ngeten, kalau ada orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun, nek yuswane pun petang doso tahun, sedangkan perbuatan buruknya, perbuatan baiknya belum bisa mengalahkan perbuatan buruknya, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Niki ngendikane sinten? Abdullah bin Abbas. Nek umure wis 40 tahun, ngoten nggih. Kok tumindak kebeciane niku dereng saged ngalahne tumindak awonipun. Maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini beliau juga mengatakan begini Pak Bu. Jika telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada satu kebiasaan tertentu atau perangai tertentu, maka dia tidak akan pernah berubah sampai datang kematiannya. Saged dipahami mboten niki? Halo? Tes. Ibrahim An-Nakhai ngendika, kalau orang usia 40 tahun berada pada perangai utawi kebiasaan tertentu, maka dia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. Contohnya ngeten, ilustrasi ngeten. Umure niku pun sekawan doso tahun, ananging piyambakipun dereng salat. Wis 40 tahun ora salat, maka dia akan berada dalam kebiasaannya itu sampai mati. Mangke bakale 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun nganti mati ya ora salat. Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Meskipun Bapak Ibu ada juga yang ketika usia 50 tahun niku nembe purun salat, 60 tahun niku nembe purun salat. Enten apa mboten? Enten. Pertanyaannya, sekedhik napa kathah? Sekedhik napa kathah? Sekedhik, sedikit, ngoten nggih. Kathah-kathahe nggih niku wau nek wis 40 tahun ra salat nganti mati mboten salat. Nggih, dia tidak salat. Atau contoh yang lain Bapak Ibu. Nggih, wis 40 tahun niku molimo niku isih kenceng. Nggih, maine nggih kenceng, ngoten nggih. Mendeme nggih kenceng. Nggih napa melih molimo niku? Madhep mantep. Non sewu. Madhep mantep mangan melu maratuwa. Maratuwa muni-muni mantu minggat. Ampun ngoten. Ya mara supaya ingkang sae itu ya mboten muni-muni. Lah kembali tadi. Jadi ketika usia 40 tahun terbiasa dengan kemaksiatan, mendeme jos, maine nggih jos, malinge nggih jos. Napa? Medoke nggih jos. Sampai mati dia akan berada dalam kebiasaannya. Illa masya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Siapa mereka yang dikehendaki mendapatkan kebaikan? Ingkang dipun kersaken pikantuk kesainan menika yuwafiquhu li amalin sholih qoblal maut. Allah paring pitedah. Jadi petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada orang tersebut qoblal maut, sebelum datangnya kematian. Ora tahu salat, nom-nomane mboten nate salat. Bareng wis tuwa, sregep salat. Terus mboten dangu bar sregep salat niku terus mati. Oh, berarti ini pertanda orang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan. Dan itu jumlahnya tidak banyak.
hanya orang-orang pilihan saja Bapak Ibu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salajengipun dalam doa ini berisi satu permohonan kita kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, maka dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika sudah mencapai usia dewasa, yakni usia 40 tahun. Tapi bukan berarti nek sing dereng jangkep sekawan dosa tahun, oh engko napa baktine marang tiyang sepuh engko nek wis 40 tahun. Nek jek 30 kena durhaka nggih mboten. Napa sing pun kliwat, lah wis kliwat 40 tahun kok. Berarti ki ora ana kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Nah itu salah penafsiran niku. Nah, di halaman selanjutnya, Bapak Ibu, di mana ini adalah usia seorang manusia telah mencapai kematangan dalam berpikir dan bertindak. Maka pada usia ini Nabi SAW diutus sebagai nabi kepada seluruh manusia. Maka kalau kita membaca riwayat Rasulullah itu beliau diangkat sebagai utusan, sebagai nabi ketika usia binten? Iya, sekawan dosa tahun. Karena dalam pandangan Allah ini adalah usia kematangan di dalam berpikir. Sekaligus 40 itu adalah usia persiapan Bapak Ibu. Karena nanti usia kita ini diprediksikan oleh Nabi antawasipun swidak ngantos 7 tahun. Berarti nek pun 40 tahun niku pun nggih pun siap-siap niku pun nyedaki. Nggih, sudah mendekati. Mila nek pun sekawan dosa mboten sah neka-neka. Ya, seperti lagu nyanyian itu, ada nyanyian itu judulnya apa nih kok? Tua-tua keladi. Ya, semakin tua semakin menjadi-jadi. Terus tambah tua niku tambah dadi. Gitu. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama tafsir tentang asbab nuzul dari surat Al-Ahqaf niki, ayat gangsal welas. Nah niku Ibnu Jauzi ngendikaken wonten 3. Yang pertama, ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pun sami tepang dengan sahabat Abu Bakar. Dereng petok nggih. Sahabat Abu Bakar ini selain sahabat, beliau juga mertua, mara sepuh. Mara sepuh sinten? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu usia Abu Bakar dengan Rasulullah niki terpaut 2 tahun. Langkung sepuh sinten? Rasulullah. Jadi ketika beliau Nabi itu usia 40, Abu Bakar ini usianya 38 tahun. Ketika mencapai usia 40 tahun, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, nek wis umur ki 40 tahun, kira-kira doa apa yang seharusnya aku baca? Dungane iki napa nek wis 40 tahun? Kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk atas pertanyaan yang diajukan oleh Abu Bakar. Jadi jawabannya langsung diberikan oleh Allah. Jadi kalau Nabi itu tasih sugeng, beliau tasih gesang, ketika ada satu permasalahan atau pertanyaan, Allah turunkan ayat niku. Dulu orang kafir itu juga pernah negosiasi, wahai Muhammad, bagaimana kalau kamu nyembah Tuhanku setahun, nanti kamu juga nyembah Tuhanku setahun. Karena orang kafir itu pun judek,
Ya, berbagai macam cara dilakukan untuk membujuk Nabi Muhammad itu tidak berhasil Pak Bu. Ya, maka salah satunya dengan jalan apa? Negosiasi. Ben podo-podo penake ngoten nggih. Kowe nyembah Tuhanku setahun, aku nyembah Tuhanmu setahun. Kemudian turun ayat apa Bapak Ibu? Nggih, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, jadi dalam masalah ibadah itu tidak ada kompromi, mboten enten toleransi. Kemudian sebab yang kedua, dan ini dipun sebataken turun berkaitan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kisahnya, beliau Islam itu tanpa diketahui oleh ibunya. Nah, kemudian ketika itu beliau sedang melakukan satu ibadah, ibu ini ku pirsa loh, tiba iku Islam loh. Ternyata kamu mengikuti agamanya Muhammad. Kemudian ibunya ngendika, "Le, nek kowe ra bali nang agama nenek moyangmu, ibu ora bakal mangan, ora bakal ngombe sak lawase." Ini kata ibunya. Kira-kira bagaimana perasaan anak Bapak Ibu? Kalau ibunya mengatakan, "Le, kowe engko nek ora balik ning agamane mbah-mbahmu mbiyen, ibumu ora mangan sak lawase." Niku kalau jenengan ngoten jawabane pripun? Karepmu ngoten. Mboyak gini. Lah ketika itu Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas niki ngendika, "Wahai ibuku, seandainya nyawa ibu itu 100, nyawa ibu itu 1000, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad ini." Itu kata Nabi Muhammad. Akhirnya karena ibunya mendengar persaksian pernyataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya ibu dahar kali ngunjuk melih. Sebabnya diterus-teruskan nggih sami mawon. Mati niku. Ini menunjukkan begitu kuatnya iman Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah sinaosa ngeten, antara keimanan anak dengan orang tua itu berbeda, Allah wasiatkan biwalidayhi ihsana. Tapi kamu tetap harus menjaga hubungan baik dengan ibumu. Terus ampun mentang-mentang kafir, kemudian tidak menjalin hubungan baik. Maka tetap wa qul lahuma qawlan ma'rufa, yaitu untuk berkata dengan perkataan yang baik. Ayat ini diturunkan secara umum. Jadi ini pendapat yang ketiga, yaitu secara umum itu artinya bukan karena sebab tertentu. Karena Allah ingin menyampaikan wasiat kepada orang yang beriman seluruhnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tafsir doa Bapak Ibu. Nah, di dalam doa ini mengandung beberapa permohonan. Ingkang angka setunggal, yaitu ucapan Rabbi auzi'ni. Ya Rabb, tunjukilah aku. Nah, auzi'ni ini bermakna alhimni, berikanlah aku ilham. Keranten ingkang paring pitedah, ingkang paring petunjuk niku mboten wonten, tidak ada seseorang maupun zat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham itu yang memberikan Allah. Hidayah taufik menika hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Menungso mboten saged. Mila kita nyuwun dumateng Allah. Kadang-kala kan ada, Pak. Anak itu dengan orang tua niku napa nggih? Gwedenge luar biasa. Bencinya luar biasa. Entah karena sebab apa tidak tahu. Kadang dirinya juga tidak tahu. Aku ki ngopo kok yo iso bedeng men karo bapak ibu. Nah ini berbahaya kalau demikian ini. Maka harus banyak membaca doa, ya Allah ilhamkanlah kepadaku. Untuk apa? An ashkura nikmataka. Untuk mensyukuri nikmatmu. Nikmat yang mana? Allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, mila nikmat terbesar Bapak Ibu seorang hamba, yaitu adalah nikmat keimanan. Nikmat iman ini nikmat yang paling besar.
nikmat yang tidak bisa diwariskan dan tidak bisa diperjualbelikan. Jenengan tumbas iman ten peken enten apa mboten? Mboten enten. Oh kecuali Pak Iman. Jadi Pak Iman, Pak Iman. Nah, Pak Iman enten. Tapi keimanan tidak bisa. Termasuk diwariskan nggih mboten saged. Nabi yang solehnya luar biasa. Ada juga anak-anaknya yang kufur. Istri-istrinya yang kufur. Karena iman tidak bisa diwarisi. Nah, maka Allah ngendika, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yang artinya sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Milos pindah malih Bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau nikmat harta itu dunya niku Allah berikan secara cuma-cuma kepada manusia. Sing iman nggih diparingi napa nikmat, sing kafir nggih paringi nikmat. Sing ngaos paringi nikmat, boten ngaos nggih paringi nikmat. Sing salat nggih paringi nikmat, boten salat diberikan nikmat. Tapi keimanan itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, yu'til iman ala man yuhibbu. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai saja. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam doa itu selain bersyukur atas nikmat yang Allah berikan datang kita sedaya, wa ala walidayya. Kita menika nggih kedah syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh bapak ibu kita. Nggih sami, nikmate napa niku? Nggih nikmat keimanan. Jadi kita ini syukur Bapak Ibu. Orang tua kita ini dulunya adalah seorang muslim, orang yang beriman. Keranten apa? Bayi lahir itu tidak bisa memilih orang tua. Nggih napa nggih? Iya, mboten enten kok bayi lahir kon milih kowe pilih Pak Buwe sapa? Enggak ada. Itu pilihannya Allah, dan alhamdulillah Allah memilihkan kita orang tua yang beriman. Kemudian kita hidup di satu lingkungan yang masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu, nikmat yang diberikan kepada orang tua itu artinya adalah rizki berupa mata pencaharian yang dengannya orang tuaku dapat memelihara dan merawatku. Jadi kita bersyukur alhamdulillah ya Bapak Ibu menika gadah pedamelan, punya pekerjaan. Dari hasil pekerjaan itu bisa digunakan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Karena kewajiban untuk memberi makan itu kewajiban sinten Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau dalam Al-Baqarah disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalau kewajibannya wanita yaitu adalah memberikan ASI, menyusui selama pinten kalau mau 2 tahun, yaitu untuk susuan yang sempurna. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun kewajiban bapak ini berbagi tugas. Kalau ibu yang menyusui, yang merawat, maka bapaklah yang memberikan apa? Rizquhunna makan. Wa kiswatuhunna dan juga memberikan pakaian. Maka sandang pangan papan itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Maka Quran itu sudah membagi perannya. Maka masing-masing untuk memainkan perannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti kalau menyalahi peran itu juga berbahaya. Menyalahi peran itu berbahaya. Banyak nun sewu bapak-bapak yang kurang bertanggung jawab. Rumaos istrinya sudah memiliki pekerjaan, punya gaji tetap, kemudian bapaknya lepas setang. Akhirnya apa dibebankan kepada istri. Lah wis iso tuku beras dhewe kok.
wis iso tuku susune anak dhewe kok. Lah ini tidak boleh. Sekalipun istri itu bisa membantu untuk menafkahi, kewajiban utama tetap ada pada laki-laki. Maka bapak-bapak, ibu ini tercipta dari tulang rusuk. Maka jangan jadikan wanita itu sebagai tulang punggung. Ya, karena terciptanya dari tulang apa, Bu? Rusuk. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, permohonan yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Ini nanti kata tardo disendirikan. Ya. Supaya aku dapat berbuat amal yang sholih, yakni amalan yang ditujukan kepada wajah Allah, atasipun amalan menika dipun tindakaken nyuwun ridhanipun Allah dan dikerjakan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh itu kriterianya dua. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mila Allah ngendika, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, ya perjumpaan dengan Allah benjang, maka hendaknya dia mengerjakan amal sholih. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, tardahu, amal soleh yang diridhoi, ya, halaman 3 menika Bapak Ibu, ya, yaitu adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah. Ini meliputi seluruh jenis ibadah. Ya, jadi semua jenis ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi itu adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Ya, dan ada satu lagi Bapak Ibu kriteria amal soleh, yaitu amal yang dikerjakan secara kontinu. Ya, kontinu niku napa? Nggih, ajeg. Ya, sinoso naming sekedhik. Ya, jadi sedikit ajeg itu lebih baik daripada banyak tidak ajeg. Lebih baik lagi banyak ajeg daripada sedikit boten ajeg. Nah, wis sithik ora ajeg. Ya, itu lebih jelek daripada banyak tapi ajeg. Ya, salajengipun yang ketiga. Nah, ini doa kita yang ketiga. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ya mila simbah-simbah mawi ndonga ampun naming ndonga kagem kesaenanipun piyambak, tapi juga berdoa untuk kesaenan anak cucu, nggih, dzurriyyah. Nggih, ateges menapa? Yakni agar keturunanku semuanya masuk Islam dan mentauhidkanmu ya Allah. Ya, jadi mendapatkan karunia anak-anak dan cucu-cucu yang salih dan salihah adalah dambaan setiap insan yang bertakwa. Ya, terus Bapak Ibu niki mawi nggadahi anak turun yang salih salihah, ya sing manut, nurut, sregep salat, sregep ngaji, ya niku remen apa mboten? Remen. Ya. Maka ada doa. Ya. Nanti juga disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu. Nah, secara khusus berdoa untuk kebaikan dzurriyyah, ya, anak turun niku dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, niku dipun serat wonten Quran surat Ibrahim ayat 3 gangsal. Nggih, kawula waosaken Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani
Allah barhamna bil Quran, petunjuk doa Nabi Ibrahim ini ya, sebenarnya ada lanjutannya Bapak Ibu. Nanti untuk lanjutannya saged panjenengan bika piyambak nggih wonten surat Ibrahim 35, 36, 37, 38. Itu nanti doanya disebutkan secara sistematis, secara urut. Ngeten nggih. Doa apa yang kita mohon kepada Allah untuk kebaikan anak cucu? Yang pertama, isi dongane niku Bapak Ibu, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Supaya Allah menjadikan kota ini, negeri ini menjadi negeri yang aman. Nah, kagem gulawentah putra-putri keturunan yang baik, panjenengan kedah memilihkan lingkungan yang kondusif. Ya, jangan sampai anak turun kita ini dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang rusak. Ya, saat ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Lingkungan di luar biasa. Ya, maka hati-hati. Anak itu mau disekolahkan di sekolah favorit seperti apapun itu. Pulang sekolah, dolan, bermain dengan teman-teman yang rusak, maka teori ilmu yang diajarkan di sekolah itu tidak ada gunanya, Pak. Karena dirusak oleh lingkungan. Nabi ngendika agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Ya, milang jenengan nggih paring wasiat kepada anak-anak nek dolan karo kanca-kanca sing sregep salat. Ya, sebab mungkin nek dolane karo kancane sing ra tau salat nggih kegawa mboten salat. Ya, dolane karo kanca-kanca sing napa? Ya, sing beling senengane wer-weran, kenal pote dicopoti nggih mengke. Nah, nggih ngaten niku. Nggih, pite nggih kenal pote melu dicopoti. Nah, karena lingkungan itu menentukan. Setelah lingkungan napa? Isine napa niku? Pertama, wajnub bani wa baniya anak budal asnam. Ya, ini penguatan tauhid. Ampun ngantos anak cucu kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan Bapak Ibu. Maka bentengi akidah mereka. Setelah akidah yang kedua nanti di ayat yang ke-37. Ya liyuqim rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka itu menjadi pribadi yang senantiasa mendirikan salat. Ya, maka akidah, perbaikan akidah yang utama, yang kedua perbaikan apa? Salat niku ibadah. Ya, supaya mereka ibadah. Ya, jaga salat dan lebih khusus lagi disebutkan jenis ibadahnya itu salat. Nabi Ibrahim tidak mau bermain-main tentang ibadah salat ini. Nanti di akhir dari doa niku diwangsuli malih, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ternyata disebutkan Bapak Ibu dalam urutan doa itu salat disebutkan 2 kali. Ini menunjukkan pentingnya salat. Kemudian yang ketiga apa? Waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan manusia itu cenderung suka dengan anak keturunanku. Artinya apa? Masyarakat kita ini cenderung menyukai generasi-generasi yang baik akhlaknya. Oh, akhlaknya baik. Ya cahke kok apik men to putrane sinten, akhlaknya baik sekali. Itu lebih disenangi masyarakat daripada anak pinter tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Baru yang keempat, isi dongane Nabi Ibrahim niku napa? Warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Ya, ternyata untuk generasi keturunan Bapak Ibu, ya, masalah rezeki niku itu diakhirkan. Ya, diakhirkan. Karena apa? Rezeki dunia ini, babakan dunia itu tidak pantas untuk diutamakan, untuk didahulukan. Akidah lurus, ibadah baik, akhlak baik, rizki ini nanti akan datang secara sendiri. Ya. Terus ibarat kata ngeten, bocah niku mboten sah dielekne kon maem. Ya niku mungkin nek wancine napa? Luwe lah nggih mangan dhewe. Ngoten. Tapi kalau salat, ibadah niku kedah dielekne, kedah dipun emotaken. Ya, maka inilah pentingnya menjaga akidah, ibadah dan juga akhlak generasi turun kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya sudah jam 8 lebih 2. Ya, niki mengke ajeng jagong napa mboten? Oh nggih, nggih. Kita percepat saja.
Nah, selain itu, nggih, doa yang diberikan oleh Allah dipun serat wonten surat Al-Furqan ayat 17 sekawan. Monggo kita waos Rabbana hablana, monggo, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Loh, bapak-bapak, ini disebutkan dalam bentuk jamak. Azwat itu istri. Ini bukan hanya istri kami, tapi istri-istri kami. Ini, bapak istrinya berapa? Oh, 1. 6 tunggal. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ya, jadi qurrata ayun itu bisa juga diartikan ayun itu moto, penyejuk pandangan mata. Karena apa? Orang tua itu lebih sejuk memandang anak keturunan dan juga istri yang taat kepada Allah, ya, daripada dia memandang harta kekayaan yang dia miliki. Ya, itu ternyata terbukti Bapak Ibu. Orang itu sugih nun sewu, kayanya seperti apa, sugih kados napa, tapi istrinya itu tidak solihah. Ya, suaminya nyambet damel, banting tulang, peras keringat, ya, tapi harta hasil dari susah payah suami digunakan untuk foya-foya istrinya. Ya, setiap bulan itu mesti mipik kelambi anyar, tas anyar, susah Bapak. Termasuk anak-anak, kekayaan yang sedemikian luar biasa itu Bapak Ibu, tapi anak enggak sholat, anak enggak soleh, bahagia apa mboten? Enggak bahagia. Kita lebih bahagia memandang anak kita sregep sholat, sregep ngaji, sinaoso duwite niku pas-pasan. Nggih napa nggih? Rande duit niku nek ndelok anak putu niku sregep ngaji, ayem. Nggih, lan jenengan pilih pundi? Nggih. Orang duwe duit, anaknya soleh-solehah, duitnya kathah, putra-putrine mboten soleh-solehah. Tidak ada pilihan yang ketiga. Karena biasanya jamaah suka milih yang ketiga. Duitnya kuatah, anaknya soleh-solehah. Ya, itu tentunya harapan kita semua. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, intinya, ya, poin yang keempat niku, kalau sudah usia 40, ya, dianjurkan untuk memperbanyak taubat. Ya, karena semakin bertambahnya usia niku dua kemungkinan, bertambah amal kebaikannya atau bertambah keburukannya. Maka kalau keburukannya bertambah, kita segera bertaubat. Ya. Nabi itu sudah dijamin masuk surga tidak kurang 100 kali beristighfar. Dan yang tidak pernah ditinggalkan pada setiap pagi dan sore yaitu doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu kalau dibaca pagi dengan penuh keyakinan, piyambakipun sedo sebelum datangnya malam, famata min ahlil jannah. Dia meninggal tergolong ke dalam penduduk surga. Kalau itu dibaca sore, ya, sebelum datangnya pagi, diwafatkan oleh Allah, maka dia meninggal dalam keadaan termasuk ke dalam golongan penduduk surga. Nah, ini tadi kita sudah membaca di pagi hari. Ya, pengen digolongkan penduduk surga Bapak Ibu? Ya, itu nanti kalau sebelum sore sudah meninggal, insya Allah ahlul jannah. Dan yang terakhir yaitu doa ini minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim itu kalau secara umum semua agama yang dibawa oleh Nabi. Tapi kalau disebutkan secara khusus, maka itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan para bapak, para ibu, penjelasan dari doa
yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat gangsal welas. Ya, jadi dohirnya ayat ini memang untuk usia 40 tahun. Tapi bagaimana kalau dibaca yang sudah 50 atau kurang dari usia 40 tahun boleh. Ya, karena ada satu kaidah, ya, pelajaran itu diambil bukan karena kekhususan sebab, tapi karena keumuman lafadz. Karena umumnya lafadz itu mengandung doa yang baik-baik, maka bisa dibaca oleh siapapun itu, baik yang muda maupun yang sudah tua. Ya, makaten kirang langkung mbok bilih kathah klenta-klentu anggen kawula matur, kawula nyuwun ageng ing pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.